Negeri 5, Surabaya. Saya Umar Haik dari SD Muhammadiyah 8, Surabaya. Saya Feti Nurinda dari SMP Negeri 6, Surabaya. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 dengan tema Coaching Untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bu Feti. Waalaikumsalam Pak Umar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Panjenengan pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Feti. Di hari ini saya akan melakukan coaching dengan saudara saya, ini Bu Aga. Nanti saya mohon bantuannya nih untuk bisa melakukan observasi. Baik, Bapak ngapunten saya ingin bertanya dulu. Kira-kira saya ini diminta membantu mengembangkan kompetensi Bapak yang mana? Ini secara keseluruhan sih Bu. Jadi secara keseluruhan terutama tahapan-tahapan tirta yang nanti saya terapkan. Kira-kira ada ndak yang terlewat atau kira-kira sudah tepatkah gitu, seperti itu sih Bu. Bapak bagian mana nanti yang perlu fokus untuk yang Bapak inginkan untuk saya amati, fokusnya lebih kemana gitu? Tadi kan panjenengan sudah menyampaikan itu, kira-kira panjenengan lebih fokus mana, kan ada 3 kompetensi gitu. Panjenengan ingin yang mana yang perlu saya amati? Secara kompetensi yang saya ingin Bu Feti amati, nanti kemampuan saya bagaimana bisa menjadi pendengar aktif nih, karena memang biasanya saya ini agak condong ke tahapan konsultasi gitu ya, sehingga saya banyak tertarik terhadap pemberian solusi daripada menjadi seorang pendengar yang aktif gitu. Siap Bapak. Ada nggak nih terhadap penilaian Bapak sendiri, terhadap penilaian diri panjenengan sendiri, kira-kira yang akan perlu lebih dan lebih dikembangkan lagi di coaching hari ini Pak? Saya kepingin kemampuan komunikasi saya dalam hal membangkitkan diri atau menemukan pertanyaan berbobot sehingga nanti bisa memberikan kenyamanan terhadap coaching untuk bisa lebih eksplor dalam menemukan solusi sendiri, sehingga juga saya tidak tertarik di situ. Baik, berarti yang diamati adalah menggali pertanyaan lebih dalam gitu Pak. Boleh dipanggil coachingnya nanti biar langsung saya lakukan observasi. Siap. Monggo. Pertanyaan nomor itu Alhamdulillah, ini ada kesempatan saya Pak Umar untuk menyampaikan unek-unek Pak. Meskipun ada unek-unek yang gimana, tapi bagaimana juga memang itu saya butuh teman untuk bisa ngobrol ini Pak Umar. Matur nuwun dengan kesempatan waktu ini. Bu Aga, ini kan jenengan ketemu dengan saya untuk bersama-sama berkomunikasi secara gampangnya. Kira-kira tujuannya apa Bu Aga sehingga di sisi itu saya bisa membantu. Saya rasanya emang Pak Umar ini tidak kaget. Memang saya ada tujuan yang intinya adalah menyampaikan keresahan saya Pak. Karena kebetulan kemarin kejadiannya itu ada salah satu anak saya itu Pak yang ketahuan merokok. Anak saya kelas 10 TKR 2. Nah ini ternyata 2 hari sebelumnya dia tidak masuk Bapak. Nah ternyata hari ini ke-gap sama bagian tata tertib itu tidak masuk di kelas di jam pertama, ternyata merokok di kamar mandi. Nah saya pengen juga sama ini karena tadi saya itu mondar-mandir bawa HP itu karena sampai hari ini saya tidak bisa. Sampai siang ini tidak bisa menghubungi orang tuanya. Bagaimana saya bisa mengkonfirmasi kalau tidak ada komunikasi dengan orang tua ini tadi Pak. Mungkin saya kan dengan HP itu. Terus akhirnya saya menghubungi panjenengan untuk bisa menyampaikan unek-unek ini, apa yang bisa saya lakukan dan seterusnya. Sebenarnya ada gambaran itu. Tapi lebih plong kalau seandainya bisa ngobrol sama Pak Umar. Siap Bu Aga. Jadi kira-kira kalau menurut Bu Aga sendiri permasalahan yang muncul ini secara menurut Bu Aga, mungkin pengalamannya atau kebijakan jenengan
bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Nggih. Saya begini Pak Umar, anak ini tuh kan ada riwayat. Jadi saya sempat menggali Pak ini. Sempat menggali dari beberapa teman, saya memang pernah sekali komunikasi dengan orang tuanya. Ini Mas Alfian, saya ceritanya Mas Alfian yang terkait merokok tadi ya. 2 hari sebelumnya tidak masuk. Itu sudah saya telepon orang tuanya, tapi memang tidak bisa dihubungi lah. Jadi kecemasan saya saat ini adalah tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah hari ini begitu masuk jam pertama, ternyata Mas Alfian juga tidak ada di kelas. Ternyata Mas Alfian ini izin berdasarkan dulu sejarah yang saya menerima informasi tadi ya. Misalnya Mas Alfian di jam pertama tidak masuk karena tapi begitu ini guru tata tertib, guru tadi pilih Mas Alfian ini tidak pasti jam rokok, tapi ternyata Mas Alfian ini dibangun plus teman-temannya dan puntung-puntung rokok ada di situ Pak. Nah itu loh yang dari, waduh, berarti kan nggak bisa main-main. Tapi anak-anak itu begitu tadi saya tanyakan, sudah digiling semua kan di luar BK ya. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada yang mengaku. Padahal jelas di situ bau rokoknya dan apa-apa. Mungkin karena kita belum bisa buka CCTV yang di jam itu. Nah, selain itu Pak, Mas Alfian ini di kelas itu hanya Mas Alfian. Di kelas saya ini hanya Mas Alfian ini saja. Tapi ternyata anak ini, saya tanyakan di teman-temannya SMP, pernah punya riwayat yang seperti ini, yang saya ini. Ini anak ini ternyata tidak nakal Pak. Kalau saya amati begitu mendengar ceritanya dari teman-temannya, tadi saya menggali dari teman-temannya, Mas Alfian ini menurut saya kurang perhatian, bukan karena nakal. Menurut saya ini bapaknya sudah tidak ada. Dari Mas Alfian kelas, bukan kan sebelum sekolah usia 3 tahun. Usia 3 tahun, Mas Alfian sudah tidak ada sosok ayah dan ibunya ini. Karena memang ini saya kan baru pembelajaran 2 bulan ya, belum pernah ketemu tatap muka yang ngobrol gimana memang belum. Nah itu kalau menurut saya belum bisa menangkap dari awal saja ini kan saya tangkap dari awal kan saya tidak seperti ini. Tapi saya ingin lah mencoba untuk menggali lagi nanti bagaimana Mas Alfian ini kan baru mendengar cerita dari temannya ya. Bahwasanya ada riwayat yang seperti itu. Luas nanti kalau sudah diberi pengertian disuruh menulis surat pernyataan gitu loh, itu masuk. Nanti kalau kita lihat lagi begitu lagi gitu Pak. Itu yang saya dapatkan hari ini setelah itu. Tapi kembali lagi saya belum bisa menghubungi orang tuanya. Kira-kira rencana apa yang Bu akan melakukan untuk bisa, ya paling tidak meskipun tidak secara 100% untuk bisa menangani ini, paling tidak Bu agar punya rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah rencana ini yang mau saya sampaikan ke Pak Umar, rencana ini juga. Jadi yang memang berhubungan sama rencana ini yang saya begitu Pak Umar untuk bercerita itu. Kira-kira saya ini rencana saya seperti itu. Dalam waktu dekat ini Pak Umar, kalau sampai hari ini sore lah intinya, sampai sore ini orang tua kok tidak bisa dihubungi, diajak komunikasi karena memang anak Mas Alfian ini kan tidak bisa ditinggal begitu saja. Ini kewajiban saya lah. Selain kita sebagai guru, tentu kita juga punya apa ya Pak ya, bagaimana bisa membantu anak yang sudah tidak punya anak ini tadi, tidak untuk dibuang digiring untuk bisa dikeluarkan, tapi juga kita komunikasi biar Mas Alfian ini punya semangat lagi untuk belajar. Dalam waktu dekat ini Pak, tidak butuh waktu lama-lama. Hari ini kalau sampai orang tua tidak bisa kita datangkan, besok pagi saya harus bisa supervisi ke rumahnya atau visit ya Pak ya. Artinya memang tidak bisa ini aja ada pembiaran. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti akan menular ke temannya yang lain. Karena sesuatu yang jelek menularnya lebih gampang Pak Umar ya. Jadi kadang-kadang rokok kan nggak kokoh bapaknya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, biar anak-anak ini tidak bisa mengelak, karena anak-anak sekarang kan cerdas, aktifnya luar biasa. Kecerdasannya melebihi kita. Dia tadi mengapa kok bisa mengelak? Saya nggak merokok Bu. Enggak dengan saya, itu sudah dari tadi gitu Pak. Berani gitu anak-anak itu. Padahal sudah kaget ya dengan bautnya dan seterusnya itu tadi. Untungnya sudah banyak si anak-anak gitu, katanya hakim yang ngegeti. Tapi ternyata anak-anak kalau tidak ada bukti nyata, konkret yang dia bisa melihat nyata, akhirnya masih bisa melihat tadi. Nah saya pengen dalam waktu dekat ini selain bisa komunikasi dengan orang tuanya, yang saya sampaikan tadi pengen ke rumahnya visit, yang kedua saya pengen membuka CCTV yang bagian itu. Anak ini kan kelas 10 gini,
Tidak tahu kalau ternyata ada CCTV di pojok itu yang bisa melihat langsung bagaimana kegiatan anak-anak di depan kamar mandinya itu Pak. Dan nanti saya akan menghubungi Pak Danang selaku tim IT di tanah sekolah di tanah, itu kan yang tahu bagaimana titik-titik CCTV ini biar kita juga tidak boleh memberikan menuduh sembarangan gitu ya. Selain karena memang baunya tadi kita tuduhkan, takutnya biar nggak ada apa ya Pak ya, intinya anak-anak dari sana saya juga akan menghubungi Pak Danang untuk memastikan bahwasanya memang CCTV ini berjalan dengan baik dan bisa kelihatan aktivitas anak-anak Pak. Gitu. Rencananya Bu Agar ini sangat luar biasa. Dari tujuannya memang tujuannya sangat baik bagi anak didik Bu Agar nih. Cuma kan Bu Agar ini kan walas nih. Wali kelas, Wali saya kelas, kemudian ini anak STM atau kira anak STM rata-rata laki-laki atau Nah kira-kira ada orang lainkah yang akan Bu Agar libatkan dengan dalam hal penanganan ini dengan istilahnya mencarikan solusi terbaik gitu ya yang sudah seperti yang Bu Agar sampaikan tadi. Iya Pak Umar, ya alhamdulillah ini jadinya juga pertanyaan ini akhirnya saya mikir karena nyatanya akhirnya saya mikir. Tadi kan saya berpikirnya saya pengen melibatkan Pak Danang ini gitu kan ya. Begitu jadi kan iya ya kan tidak mungkin ini hanya dilibatkan hanya Pak Danang saja selain orang tua dan Pak Danang tadi. Berarti otomatis kalau yang seperti ini penanganan tata tertib dan seterusnya saya butuh juga ngobrol dengan guru BK-nya. Jadi nanti dalam waktu dekat ini nanti aja Pak. Gitu ini nanti langsung saya akan menemui guru BK sebenarnya. Bagaimanapun BK ini kan juga berhak tahu dan harus tahu permasalahan anak-anak termasuk anak saya yang sangat lihat ini. Nanti saya akan komunikasi dengan BK Pak Umar. Bagaimana bisa membantu masalah lihat ini supaya tidak melakukan tindakan yang seperti ini lagi, plus sudah bisa termotivasi untuk bisa belajar yang lebih baik. BK perlu saya ajak ngobrol. Kalau perlu besok saya ajak BK. Kalau perlu Pak. Jadi memang kalau memang ada waktu BKD, tapi kembali lagi kadang-kadang saya itu berpikirnya begini Pak Omar. Begitu saya kalau ke rumah sebenarnya yang saya hindari dulu adalah di visit ke rumahnya. Karena kalau saya ke rumah, terus ada tetangga-tetangganya, terus melihat, ditanya guru ya, kok gurunya gampang. Itu kan image-nya sudah tidak bagus. Padahal kan pengennya membantu menyelamatkan Mas Alfian ini. Mentalnya minimal tidak down dulu lah gitu. Jadi begitu kalau ke rumah, saya yakin kalau ke rumah ini tetangga, apalagi rumahnya di sini Pak, belakang sekolah. Oh, belakang. Iya belakang sekolah, itu kan rumahnya jajan-jajan. Tidak mungkin saya ke rumah itu terus lihat tetangga, tidak mungkin. Apalagi kalau besok hanya Selasa pakai seragam yang enggak pakai gini, pakai seragam yang beneran seragam ya. Nah itu saya takutnya malah lebih duluan dibanding menemukan solusi untuk Mas Alfian ini. Jadi memang saya tadi butuh konsultasi juga dengan BK dulu. Terus mungkin juga yang terakhir saya cek komunikasi juga lewat kesiswaan Bapak. Buku tata tertib ini yang benar-benar sudah selesai. Anak-anak tersampaikan tata tertibnya bagaimana, apa yang hak-haknya anak, kewajiban anak. Plus ini sudah disampaikan ke orang tua. Biar sama-sama. Nanti kalau di sini kita jaga dulunya, di rumah juga orang tua bisa memotivasi. Jangan sampai anak ini ketika sekolah gelundung-gelundung gitu aja kan ya. Apa namanya harus sama-sama mendidik anak. Kalau di rumah bagaimana orang tuanya gitu Pak Umar. Jadi baik Bu Agar, insya Allah tujuan dari Bu Agar sudah sangat luar biasa. Bagaimana ini kegiatan kita hari ini ya, coaching ini kira-kira kalau menurut Bu Agar seperti apa? Apakah pembicaraan kita ini sangat membantu untuk Bu Agar atau tidak seperti itu? Sebenarnya salah satu yang membantu kan tadi Pak Umar, ya. Saya kok hanya melibatkan ini, padahal ini kan ranahnya juga sekolah kan ini ya. Akhirnya pertanyaan Pak Umar tadi itu membuat saya berpikir loh, ya ternyata begitu. Akhirnya mengalir, ini pengennya begini gitu ya. Sampai ke buku tata tertib yang awalnya tidak saya pikirkan. Akhirnya harus ada buku tata tertib ini. Biar anak-anak tahu batas-batasannya. Kalau tidak pernah disampaikan, anak-anak sudah tidak tahu, orang tuanya tidak tahu. Akhirnya kan ya sudah menguap begitu saja, tidak ada merasa tidak ada aturan di sekolah kita ini. Saya senang Pak Umar ini bisa ketemu panjenengan untuk bisa cerita ini gitu ya. Yang awalnya tadi saya agak uring-uringan ya Pak Umar, beneran ini hampir saya pegang terus karena nggak bisa menghubungi orang tuanya, dan alhamdulillah
Nggih, ketemu panjenengan. Apalagi kalau ketemunya Pak Umar ini ya Pak ya. Pas lagi ini apa? Nah, dalam suasana yang positif seperti ini loh Pak. Jadi tidak keburu-buru, kebetulan Pak Umar kan juga tidak ngajar, jadi bisa ngobrol lebih panjang ini. Kita terbatas dengan waktu. Iya, matur nuwun loh Pak Umar sudah dibantu ini hari ini. Semoga nanti bisa saya siap. dia Pak Umar ya. Terima kasih telah mempercayakan komunikasi dengan saya sehingga bisa menghasilkan menambah keyakinan dari Bu Agar yang insya Allah solusinya muncul sendiri dari Bu Agar tadi. Kita tinggal memuatkan. Iya Pak Umar. Betul. Matur sangat Sami-sami sudah menjadi teman bicara saya. Nanti saya tak coba menyelesaikan ini dalam waktu secepat-cepatnya. Bantuan doa juga untuk saya Pak. Siap. Matur nuwun Pak Umar. Monggo. Baik Pak Umar, panjenengan sangat interaktif sekali dengan Bu Agar, saya lihat berbicaranya seru gitu ya. Pak Umar ngapunten, tadi kan sudah mengamati apa yang panjenengan lakukan coaching sama Bu Agar gitu. Ada perasaan yang seperti apa yang timbul setelah panjenengan melakukan coaching ini dengan Bu Agar? Perasaan saya ini sedikit senang, sedikit senang, maksudnya kalimat banyak gembiranya karena ternyata kepercayaan dari Bu Agar tadi bisa saya jawab dengan coaching tadi itu, sehingga ada beberapa hal yang bisa menjadikan Bu Agar lego gitu ya, dan juga bisa eksplor solusi yang menurut Bu Agar bisa dikembangkan di kedepannya gitu kan, seperti itu. Baik, ada nggak kendala ketika panjenengan tadi itu melakukan coaching dengan Bu Agar, kan permasalahan Bu Agar tadi menyampaikan apa yang diungkapkan siswanya yang merokok nih tadi nih permasalahannya. Ada nggak kendala panjenengan menggali pertanyaan lebih dalam lagi? Kalau kendala tadi saya memang sedikit mau terpancing, tidak pada tahapan coaching gitu ya, terpancing pada tahapan konsultasi karena memang permasalahan ini kan tidak hanya dialami oleh Bu Agar gitu kan, secara umum mau di sekolahan saya SD juga hal-hal seperti ini juga akan menjadi perhatian gitu kan. Nah itu permasalahan yang tadi itu sempat mau saya munculkan gitu ya, seperti itu. Baik Pak Umar, tadi yang saya amati panjenengan itu sudah mampu untuk menahan diri ya. Jadi panjenengan juga sudah mampu memposisikan panjenengan sebagai coach, panjenengan juga sudah bertanya sesuai dengan alur yang sewajarnya, alur yang kita gunakan ketika proses coaching. Pak Umar, kira-kira ada tidak rencana atau tindak lanjut dari apa yang panjenengan sampaikan ke Bu Agar tadi atau mengatasi permasalahannya Bu Agar? Untuk tindak lanjut untuk Bu Agar, mungkin saya akan lebih intens ya berkomunikasi, karena bagaimanapun ini tahapan coaching awal nih, barangkali nanti Bu Agar masih membutuhkan saya dalam hal mendiskusikan perkembangannya. Memang tadi tahapan pengamatan indikator pencapaian tadi belum sempat kita bahas, belum sempat kita munculkan gitu kan tadi. Kemudian untuk indikator-indikator pengamatan, identifikasi pengamatan, dan juga itu tadi belum sempat secara detail, sudah muncul cuma secara detail belum. Baik, itu kan untuk Bu Agar ya, Pak, untuk coaching panjenengan dengan Bu Agar. Tindak lanjut yang akan panjenengan berikan untuk diri panjenengan sendiri yang akan ingin panjenengan lebih kembangkan lagi itu seperti apa? Saya kepengen di proses coaching yang saya lakukan, saya lebih natural Bu ya. Kadang-kadang bahasa saya itu terkesan terlalu resmi, terlalu formal.
dan juga memposisikan itu ya posisinya seperti ini, saya nggak bisa terlalu nyantai juga gitu ya ketika berhadapan face to face, terutama dengan satu dua dengan sehingga saya juga perlu berlatih berulang gitu ya, berlatih berulang sehingga kemampuan coaching saya itu lebih natural gitu ya, lebih natural sehingga bisa mungkin dengan itu bisa tereksplor proses coaching itu lebih efektif gitu ya, lebih berbobot dan lebih nyaman gitu kan. Tadi panjenengan saya tanya tindak lanjut sudah sekaligus panjenengan jawab dengan solusinya Pak Umar. Dari hasil observasi yang saya amati panjenengan tadi dengan doa akar, kan panjenengan ingin menggali pertanyaan lebih mendalam nih dengan doa akar. Alhamdulillah itu sudah panjenengan lakukan. Panjenengan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menimbulkan solusi buat doa akar sendiri. Doa akan menciptakan ide baru, ide yang luar biasa ketika beliau mau bertemu dengan Pak Dadan, tetapi nggak hanya Pak Dadan saja, saya harus bertemu dengan yang lainnya seperti itu. Bapak sudah fokus, sudah sesuai dengan yang panjenengan kembangkan, ingin panjenengan kembangkan tadi, menggali pertanyaan, fokus pada coachingnya, kemudian sudah menyimak dengan mulai dari awal permasalahan sampai hingga akhir. Panjenengan juga sudah memiliki bahasa tubuh yang mengikuti apa yang Bu Aga sampaikan seperti itu. Keren sekali Bapak. Dari itu sudah sangat luar biasa. Gitu. Kira-kira Bapak apa ya yang ingin panjenengan tingkatkan lagi ke depannya? Kan sudah di aspek mengenai pertanyaan gitu. Kira-kira ada hal lagi yang ingin, saya belum melakukan ini. Saya tadi memang pengamatan saya sudah menjadi pendengar yang aktif gitu kan. Cuma nanti kepinginnya juga pada tahapan itu juga saya ingin perkuat gitu ya. Nah ini memang yang saya pikir juga saya perlu tingkatkan terus itu adalah ketika saya membangun pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya. Nah tadi memang sempat secara sekilas ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing Bu Agar untuk bisa mengeksplorkan solusi bagi beliau sendiri, dan ini memang kepengen saya juga ada lebih gitu ya, lebih dalam hal membangun komunikasi, kemudian kemampuan untuk menyusun kalimat-kalimat berbobot dengan kata-kata kunci gitu ya, kata-kata kunci yang sesuai gitu ya, sesuai dengan tahapan-tahapan coaching yang terutama tahapan-tahapan tirta gitu ya, sehingga di semuanya di proses coaching ini bisa lebih istilahnya sudah sesuai gitu ya. Baik. Pak Umar, sebenarnya panjenengan tadi itu sudah melakukan ada kompetensi, 3 kompetensi itu sudah panjenengan lakukan dengan baik gitu, panjenengan sudah mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, sudah kemudian menggali pertanyaan dan memberikan umpan balik. Terima kasih banyak Pak Umar, semoga apa yang saya berikan hari ini bisa membantu panjenengan. Terima kasih juga. Sama-sama, ngapunten, nggak ada salah-salahnya yang penting Pak Umar, tetap semangat nih Pak Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi praktik coaching untuk supervisi akademik. Semoga apa yang kita tampilkan pada video kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalam.